Gila sih gokil 3-0 lawan ranking 79. Gak nyangka sih gua. Iya. Udah gitu ya lu lihat sendiri lah permainannya gimana kan. Iya, beda. Segi Asia Eropa tapi ada di Asia gitu. Gini rasanya yang punya timnas jago. Anjay. Langsung ya rematch aja nih sama Argentina kali Iya, bisa boleh. kan? Garnacho ntar ya. Dan Nacho lawan Beckham gitu maksudnya. Aduh, siapa itu emang? Ini main-main kan Mas dulu. Kita ngomongin pertandingan kemarin dulu kali. Oke, boleh sih, boleh. Kan permainan emang gila bagus. Bagus banget. Ini Bagus. jadi pertandingan ketiga Johan Hertman ya. Di bawah dia. Dan statistiknya tuh timnas selalu punya ball possession yang tinggi banget kan. Buset. Mantap sih. Bahkan Ya. lawan Bulgaria aja kemarin sampai 71% kalau nggak salah. Iya. Nah ini juga sama. Dan kita berhasil menang juga telak juga 3-0. Permainan cantik. Parah. Apa yang harus kita kritik gitu ya sampai sekarang gitu? Belum ada yang bisa dikritik. Belum ada. Sejauh ini sih ya ada lah. Apa tuh? Satu orang pemain yang nggak bisa ngikut ya lu tahu. Oh itu individual maksudnya. Individual, Oh ya. individual. Enggak, Itu aja sih udah. dari tim dulu dari tim. Oh dari tim aja ya. tim. Oke dari tim. Mah enggak ada. Nggak ada apanya nih. Gak terlalu ini ya. Maksudnya kalau yang zaman Nggak terlalu ngepek berarti ya. Iya, Kalau kalau- langsung juga nggak ngepek ya. Nggak, kalau Patrick kemarin kan banyak banget nih. Ini nggak jelas kayak nggak ngerti. Pelatihnya aja nggak Iya, jelas. maksudnya pengen banget main 4 back gitu. Eksperimen berarti eksperimen. Iya, kayak pemilihan pemain juga banyak kita komentarin lah yang lalu-lalu. Cuman sekarang tuh kita kayak percaya aja dan ternyata emang ada hasilnya gitu kan. Oke. Nah baru kita masuk ke individual nih. Gimana ngeliatnya kemarin? Gue sih Yang menonjol siapa dulu yang menonjol? yang menonjol sih dari babak pertama sampai menit 70 ya. Itu Nathan sih. Dia Nathan. di mana-mana tuh dia tuh. Iya benar. Yang awalnya kita anggap ini kadang dia sering blunder nih gini. Iya. Dia membuktikan Iya. hari itu. Gila sih gokil tuh dia tuh bener-bener kayak overlap banget ya. Dia kan back kiri ya. Kadang dia Naik turun, dia naik turun terus tuh. Terus kita juga jangan lupa ngeliat nih Rizky Ridho. Iya, Dia CB ya. Iya. Gila sampai dapat depan tuh. Ya kan? hampir gol kan. Naik ya suka naik dia. Dia ngumpan si Nathan akhirnya Iya. tuh sayang aja nggak gol ya. Kalau gol itu oke, keren banget sih itu asis itu. Yang klip yang Tiki Taka itu bukan? Iya. Tiki Taka kan dia juga Tiki naik Taka, kan? iya, Iya. Nah, Juga naik kan, sayang aja nggak gol tuh. dari si Nathan nih sundulan tuh masih kena sama ini. Terus juga Ole juga oke tuh dia. Ole. Dia nggak taunya di tempat itu jadi false nine ya berarti ya dia. Gokil banget sih dia naik turun. Agak capek juga tuh gua ngeliatnya tuh. Ya kan? Double pivotnya juga bagus juga. Bagus banget. Si Bagus Velo banget. Pesci sama bagus banget. Ivar Jenner bisa menjaga kedalaman. Terus juga disiplin juga, nggak terlalu maju, banyak maju gimana. Iya. Malah yang maju tuh dari yang itu. Back. Iya, overlapping wing-backnya dari back sama wingbacknya, fullbacknya itu. Main semua. Tapi kecuali Elkan ya, emang Elkan tuh dipot buat main stay di tengah. Iya, aja. stay. Soalnya kan nanti khawatirnya nanti ada counter attack dari Oman itu sendiri ya kan. Tapi sejauh ini Elkan membuktikan gitu kan. Oke banget sih dia. Bener. Nah kalau yang Apa nih? kurang, gimana? Pemain yang kurang bisa memaksimalkan kesempatan kemarin kan kesempatan lah ya. Udah makin itu kan sebagai seleksi juga lah. Betul. Friendly match buat seleksi buat Asian Games juga sama AFF juga. Nah kemarin lo ngeliatnya gimana tuh? Ada pemain kayak kurang bisa mengimbangi atau kurang menonjol. Ayo gimana? Bob Kadit. Mungkin karena di GBK panas kali, dia bisa kan kedinginan. Oh Di iya. sana di Bandung, di sini dia kepanasan kali. Ada dia capek mungkin habis parade terus. Oh gitu. Siapa Sabri Ramdhani? Itu Oh iya. si R7 Indonesia. Ronaldo kuatnya. Sebutnya itu siapa? Itu Beckham Oh, oke. yang disebut Indonesia 75 juta. Mungkin kalau Beckham capek kali. Iya. Ya parade mulu. Tapi emang dari ini sih hanya perspektif kita saja ya. Maksudnya emang gue lihat Objektif lah ya. objektif aja ya. Gue objektif
gue juga bukan fans apapun, cuman hanya suka bola. Disclaimer dulu nih ya, Gue suka takut bola. dihujat. Gue suka bola. Ya gue sih ngelihat Beckham ini masih kurang. Dalam artian dia masih belum bisa menyesuaikan dengan tim-tim lain. Ya lu sering lihat sendiri lah, kayak misalkan operan dari Kevin Dix ke dia itu hold bolanya itu masih kurang. Selalu lepas terus ya kan. Terus beberapa kali emang dia pas main tiki taka sama Rizky Ridho, oke tuh gue lihat. Oke. Pas Rizky Ridho, Kevin Dix dia ngoper bola ke Rizky Ridho, terus Rizky Ridho ngumpan ke Nathan yang hampir membuahkan gol. Itu oke banget, tapi dari segi individual sih masih agak kurang ya. Nah, mungkin ya itu. Makanya dia diganti sama Kelvin Verdong. Nah, pas masuk Kelvin Verdong, duar itu beda sih. Langsung emang kualitas Eropa itu yang udah mau main Liga Champions emang udah beda sih emang. Karena posisinya kali ya, maksudnya kan di Beckham biasa di kiri kan. Jadi dia main tuh di kanan, mungkin dia entah dia nggak biasa di posisi itu atau gimana sih. Kayaknya mungkin kan lu bilang tadi kan, oh iya ada banyak kehilangan bola gitu. Mungkin apa karena posisinya dia di kanan gitu, jadi akhirnya dia nggak bisa semaksimal. Bisa gitu. jadi ya? Bisa jadi kan? Enggak. Bisa jadi. Enggak. Kalau menurut gue emang dia masih bingung. Bingung dia dengan taktiknya John Hedman ya. Gua kan udah halus. Karena Bojan Hodak dia nggak bingung ya. Aduh gimana ya gue ya ngebahasnya ya ntar aja itu balah. Emang masih kalau menurut gue emang masih kurang. Nah itu baik lagi dia masih posisinya di mana ini di mana ya. Kalau misalkan mau taruh kiri juga sama aja. Itu. Tadi posisinya emang fokusnya di gelandang doang kan. Maksudnya nggak kayak pemain lain kan kayak Ridho masih overlay kemana, Ole masih overlay, Nathan juga. Kalau gue lihat kemarin tuh kayaknya hampir semua pemain tuh diarahkan untuk bisa lu mesti bisa kontribusi untuk cetak gol atau bisa kontribusi menyerang lah entah itu kecuali Bagot yang mana fokus di belakang. Emang fokus di itu belakang doang sama sih Bagot, kayaknya emang. Nah itu yang kayaknya si Beckham kurang nangkep ya. kurang nangkep atau dia nggak tahu lu bisa kalau bisa cetak gol dengan kontribusi lu gitu misalnya mungkin yang kayak itu apa karena posisinya dia kurang ini karena dia ngerasa diumpan terus kan gitu lah jadi kayak dia entah gue mau maju secara individual skill atau gue ngumpan kayaknya dia Iya masih bingung dia. Iya gitu. Itu sih. Tapi kan yang lebih kita lihat ini ya double pivotnya ini ya Joey Pelupesi sama Ivar Jenner ini bener-bener emang dia tugas dia tuh ngepressing ngambil bola ya aliran bola ya jalan ya mereka akibat mereka berdua ini. Tapi emang keren sih emang taktiknya John Hedman nih. Nih kalau gue lihat-lihat nih kayak PSG-nya Asia lah. Anjay. Amin semoga ya. tapi emang dari lini serangan emang mirip-mirip kayak PSG. Iya. Kenapa? Satu ya kurang cepet aja kalau emang speednya semuanya ada tuh. Ya gue yakin kayak PSG tuh. Nggak asli dah. Kurang aja. Emang taktik oke lah. Semua kan kalau PSG kan emang kita lihat kan hampir semua pemain itu emang dilibatkan buat kontribusi gol. Iya. Iya. Sama nih kayak ini nih. Emang pakemnya timnas tuh emang 3 back ya berarti ya? Iya, kayaknya lebih 3-4-3 ya. 3-4-3. Lebih condong ke 3-4-3. Tapi sempat ada ini juga kan, sempat ada sedikit. Tadi lu bilang nggak ada kritikan, gua ada sih beberapa kayak peluang harusnya bisa gol. penguasaan bola lebih baik lagi walaupun penguasaan bola kita hampir 70% kan Iya, dibanding betul. Oman kan. Cuman mungkin ada beberapa yang harus diwaspadai itu kemarin hampir nggak kalau nggak kipernya mau apa Emil ya. Laudero ya. Penalti ya. Tapi emang Emil Laudero itu membuktikan bahwasannya kualitas dia emang kualitas Eropa, Bob. Iya. Jadi emang di Italia itu sendiri dia save paling tinggi pada saat penalti. Kalau nggak salah dia 11 di Liga kemarin ya. 2025-2026 dia paling tinggi save penalti. 19 save penalti ya itu ya. Wah gokil kan berarti Liga Italia gitu. Terus umur juga kan udah mateng jadi udah pengalamannya oke gitu. Tinggal diangkat aja dia. Nah tinggal gantung nanti Como bakal jadi dipermainin apa enggak itu lebih mantap lagi kan dia gitu dari kualitas. Nah itu sih back itu kemarin kan penalti juga ada kesalahan dari back dia juga kan Dari Justin Hapner itu. iya entah dia mungkin Timingnya kurang. iya meskipun itu kayak mesti diwaspadin kalau ini kan masih FIFA Matchday kan itu masih oke lah ya, gitu. masih nafsu soalnya kan mau kawin. Bulan Juni ya. Aduh. Dia emang gacor orangnya kan tipenya nggak bisa yang diem gitu aja Hapner tuh. Emang bagus sih dia kan di Fortuna Sittard juga kan bagus dia. Iya, maksudnya tackle dia tackle gitu, Isra gitu.
Kan berkat dia juga tuh gol pertama kan. Gol pertama Justin Hapner. Nah, balik lagi tuh. Gue juga kayak nostalgia pas kayak crossingannya si Nathan ke Rizky Ridho. Disambut sama Rizky Ridho pas lawan Filipina. Itu kan akibat asis lagi tuh si Nathan tuh. Emang dia oke sih. Kadang kalau lagi jelek, kalau lagi bagus banget gitu. Sempet rada bingung juga ini. Mungkin belum ketemu pelatih yang bagus kali. Berarti kan eksperimen ya. Ya. Nah gue percaya sih kalau AFC 2017 dengan skuad yang ada ditambah J.I. Jazz, nanti entah Pascal Struijk, terus Christian Gojer. Oke lah, tapi jangan kebanyakan back ya Pak. Iya. Striker lah boleh lah buat pelapis-pelapis Sayap, tuh. sayap. Jangan memaksakan disuruh main itu kalau misalkan memang tidak masuk kriteria gitu aja sih Pak. Ada ya kayaknya nggak aneh nih, kayak aneh janggal gitu ya. Masuk kriteria timnas nih gitu. Padahal secara di klub nggak bagus ya. Tapi menurut tuh dari permainan maksudnya kan sempat ada 3 pelatih kan, zaman STY, zaman Kulivert sama zaman Orman. Nah, itu apa yang beda nih dari setiap pelatihan sebelumnya sama yang sekarang? Ngerasa kayak beda berarti lebih bagus atau gimana nih? Menurut lu? Oh itu jelas. Iya Ya, benar. bagus jelas. Strategi di lapangan lu tuh gimana? Apa yang oke, apa yang akhirnya mesti dibenahin nih sama John Herman ke depan gitu? Ya overall sih sejauh ini gue lihat baru 3 pertandingan ya. Kita juga kan belum bisa menilai gitu. Gue takutnya ini cuman masa-masa kayak honeymoon periodnya gitu. Biasanya tuh pelatih baru ada kayak gitunya, Bu. Ada kayak awal-awal melatih ada bagus. Ya kayak Liam Rose senior lah. Gitu. Ada bagus-bagusnya. Masih terlalu dini lah buat apa ya menyimpulkan kalau Joel Hetman bagus gitu karena masih friendly match juga. Cuman kalau dilihat sih udah emang ada progres yang bagus dari Patrick Kluivert itu ya, maksudnya dari cara dia ngangkat pemain tuh emang moodnya tuh kelihatan bagus. Terus taktiknya juga kayaknya dia lebih ngerti kalau emang timnas tuh mainnya emang 3 back gitu. Terus dia ngerti cara build up-nya bagus, megang bolanya lebih berani ya, gitu-gitu. Jadi menurut gue suka wajah timnas Indonesia yang baru ini. Gitu. Ya mudah-mudahan naik ke depannya kan nanti sama pelatih baru kita ini kan lebih AFC-nya nih berarti bukan lagi kita ke semifinal atau apa nih ya. Mudah-mudahan bisa juara ya. Bisa juara ya. Kan kita berharap mah sebagai warga Indonesia juara gitu. Iya, targetnya tinggi lah di AFC. Udah bisa bersaing sama Arab juga kemarin bersaing. Pede sih gue kalau misalnya main kayak gitu ya. Iya, harusnya iya dengan pola permainan yang kemarin non Oman pun kita bisa lihat perubahannya beda banget nih dia. Waktu zaman sebelumnya kan atau zaman STY mungkin agak beda ya. Oh, lu posisinya ini, lu tugasnya ini aja gitu. Kalau John Herman mungkin karena pelatih pernah bawa Kanada juga kan. Betul. Di Piala Dunia. Oh, nggak bisa lu kalau mau main kancah levelnya dunia nggak bisa yang udah gini doang gitu. Ya mungkin ya John Herman bagus tuh karena dia emang bisa dibilang yang ngebangun timnas Kanada gitu. Dia ceweknya iya, cowoknya juga iya kan di timnas hampir Kanada. semua ya. Iya, dia tuh mungkin ngerti gimana cara ngebangun timnas, terus juga bersinergi sama federasi sampai masuk Piala Dunia. Itu Kanada tuh gokil sih menurut gua gitu. Udah gitu dia bener-bener terang-terangan, nggak ada yang tutup-tutupin. Ya gue lebih enak kayak gitu. Ya kalau misalkan memang nggak suka ya udah. Gitu ya kan. Iya, terus ngingat juga kemarin nanti pas gue baca statistiknya kita tuh belum pernah menang lawan Oman gitu kan. Iya, 38 tahun. Hanya iya Umur lu gitu. berapa? Wey. Iya kan maksudnya Oman tuh secara peringkat di FIFA juga masih di 79. Iya kan 79 kan gitu. Oman. Gue kira tuh pas bakal pertandingan tuh bakal nyerang timnas nih kita nih gitu. Paling 2-1 atau 3-1. Bahkan gue mikir kalau kita pun misalnya seri atau kalah oke lah karena juga baru kumpul kan. Ternyata dibantet 3-0 aja. Mainnya juga bagus, gol-gol bagus lah, bukan gol-gol kayak gol voucher gitu. Bukan. Dan Oman juga nggak pernah kalah sama tim-tim ASEAN yang lain gitu. Baru pertama kali nih timnas Indonesia Menang ya. gokil ya. Golnya siapa? Justin Hapner, terus Ragnar, Ole. Anjir nih emang. Iya, potensinya mereka bertiga tuh di apa ya, di sama John Herman tuh di apa dikelola lah. Lu potensi bagus nih pemain-pemainnya. Udah jangan posisi ini doang Iya, bisa berkembang.
Dikelola kios kali. Iya, maksudnya potensi teman-teman kita juga bagus. Bahkan dia sempat ngomong waktu itu kan, pemain domestik mesti lebih kerja keras gue nih gitu. Ya benar, Iya, ya, benar emang. Ya kita lihat aja Rizky Ridho, Donitri itu oke semua permainan. Maksudnya bisa nyetel lah ya kan. Itu yang bermain di liga domestik, tapi dia bisa nyetel kan. Kenapa Iya, tuh? Ya iya, kan emang benar. bener orangnya emang bener-bener tipenya kerja keras. Iya. Ya gitu sih. Kaget juga gue nih Rizky Ridho bisa maju ke depan dan oke gitu. Perlek lagi ya? Anjir, gokil sih itu dia tuh. Nggak panik gitu dia. Kapten kan, udah kapten mesti dijaga bertahan gitu. Pas menit akhir tuh, menit 80 si Ragnar diganti siapa? Mauro. Sorry. Sadir Ramdhani. Terus Ole diganti sama Mauro Zylstra. Ya kita lihat emang Mauro Zylstra kayaknya emang kurang gitu ya kan. Di Persija pun dia nggak bisa Kalah saing mendapatkan- bahkan. ya, kalah saing. Iya. Gitu sih yang gue lihat kayak udah wah permainan bener-bener berubah semua tuh ketika menit 80-an diganti semua tuh tim-tim apa pemain utamanya ya. Kayak udah Nggak kurang bagus ya. hasrat untuk buat menangnya kayak bola selalu dapat terus sama tim Oman. Oh di menit 80 poin ini pada diganti ke pelapis kedua semua berarti. Iya, benar. Rizky Ridho kemarin menandakan 50 capsnya bersama timnas Indonesia. Keren. Udah jadi kapten tuh. Masih muda juga. Gokil sih itu ya. Harus tuh kalau menurut gue dia harus abroad lah. Iya, maksudnya gitulah dia maksudnya udah matang juga kan di domestik Iya. di internasional juga nyoba lah. Mentornya Jay Itzes. Apa? Mentornya Jay Itzes. Iya. Bisa kali itu Venezia tuh ya. Iya. Entah Pak Nirwan Komo bisa kali itu Pak Nirwan. Nah, next lawan Mozambik nih. Seru nih. Mozambik itu gue lihat ranking di 101. Nah, terus kemarin juga kan Oman menang 3-1 lawan Mozambik. Nah, emang kualitas Oman emang sebenarnya cukup kuat ya kan. Ketimbang emang lawan King Indo ya kan. Iya, benar. Sih. Mungkin ya kita lihat dari ini aja statistik kemarin ya. Ya menurut gua Indo dengan pemain kemarin bisa lah 5-0. Tapi kecuali Kanana diganti ya. Ya. Mungkin enggak ganti, mungkin babak kedua dulu aja. Enggak, kayaknya lawan Mozambik kayaknya bakal ada rotasi pemain yang Bisa cukup jadi, besar ya. kayaknya ya buat ngetes semua pemain. Kayaknya John Herman pengen banget nyoba semua pemain tuh, kayaknya pengen dimainin gitu. Iya. Kayak bisa aja diganti semua tuh yang kemarin mainnya bagus gitu. Ya bahkan gak main lagi ya. Iya. Pemain domestik dimainin semua. Oke, Iya. kita langsung ini aja dah. Prediksi starting kita ya dengan posisi 3-4-3 kayak kemarin. Dengan pemain yang menurut lo menurut apa masih main nih, maksudnya lawan Mozambik bisa main lagi atau nanti emang ada pergantian. Oke, dari kiper sih kalau menurut gue dari kiper gue pengen lihat Martin Paes. Iya, bisa. Bisa lah ya kan, soalnya kan kedua kiper kita ini kan emang OP banget nih di Eropa nih ya kan. Bisa lah Pak John Herman. Gue main sih Nadeo Rotasi. sih biar tahu nyoba Nadeo tuh gimana kalau di kan dulu maksudnya walaupun dicadangin tapi kan kalau main di kan yang gue bilang tadi kan dia mau rotasi semua pemain nih. Enggak, Kalau- cuman kalau Nadeo menurut gua ya, kalau dimain Nadeo Kayak kaget gitu, kaget. Tujuannya nggak jelas, Bob. Oh tiba-tiba kenapa ya gitu ya? Iya, karena mendingan ngadu si Martin Paes sama Emil Laudero gitu buat ngetes mana yang emang cocok buat skema tim. Iya, betul. Kalau Nadeo tuh kayaknya ya oke dimainin, cuman kayak tujuannya apa gitu. Ngerti ya? Kan buat persiapan Piala Asia juga gitu. Emang abis kayak Mozambik nggak ada lagi ya? Abis nggak ada. Udah lagi udah. Oh berarti sampai abis ada AFF baru AFC lagi. Iya. Lama jedanya ya. Mungkin Oktober-beran lah, bulan-bulan Itu berberan. nanti ada mungkin. Ya, itu ada. Oke, langsung aja ya. 3 back nih, tengah. Bagot kali ya tetep ya. Iya. Soalnya kan Bagot Ijaz bisa. kan gak ada. Iya. Bagot. Nah, gue sih pengen lihat kalau ini Matthew Baker sih gue mau lihat coba. Kayaknya si Justin Hubner ya, kayaknya Betul. dia rotasi kayaknya. Dia Jason Abner rotasi Gantiin ya. Matthew Baker Iya. kayaknya. Bisa karena kejadian kemarin. Kayaknya iya. Iya. Ya, Timingnya nggak pas juga kan buah penalti tuh, untungnya save-nya si Emil oke tuh. Iya. Oke. Baker, Matthew Baker, terus Rido juga. Rido tetep lah. kayak Rido tetap berarti
Elkan Bagot, Matthew Baker, Rizky Ridho. Iya. Oke, 3 belakang. Back sayap. Bek Nathan, kanan sama bek kiri. Nathan bagus sih ya. Rotasinya siapa ya kalau Nathan berarti? Kiri, Doni ya Ferdo. Doni ya? Nathan kayaknya bisa sih dipertahanin. Donitri. Donitri tapi yang di kanan tuh Donitri. Donitri di kiri apa di kanan? Kiri, Donitri Iya kiri. berarti Donitri. Oke, Donitri kayaknya kiri. Bek kanan. Kayak tetap ya Kevin Dix ya. Soalnya kan ada yang senior juga sih kalau menurut gue. Iya. Dik Atau berarti diganti Sayuri Wolves juga ya? bisa Sayuri Sandy. sebenarnya. Iya, Sandy. Berarti coba Wolves kali ya. Iya benar. Wolves ya. Ya. Oke, istirahat tuh Dix tuh ya. Nah, 2 sih tetap kalau menurut gue ya. Dua kayaknya tetap Joy sama Ivar tetap buat lah kayaknya. ngetes iya. Buat Chemistry. Buat defense ya. chemistry Iya, juga kan. chemistry Soalnya kan bener. nanti ya kalau misalkan Ivar lagi cedera, Haye masuk Iya. ya kan. Emang aja antara mereka itulah. Sen masuk gak sih Sen pertandingan? Enggak, kan emang lagi ada akumulasi Oh, dari iya. FIFA yang kemarin lawan Bahrain. Berarti kalau misalnya Pelupesi nggak main diganti siapa? Bisa Verdong. Oh, Verdong tuh bisa di bisa defend tengah. Bisa dia. Oh, oke. Oke. Hmm. Joy Pelupesi sama Ivar tetap ya, itu ya nggak tergantikan. Nah, sayap kanan sama sayap kiri. Kiri sih tetap sih. Gue sih lebih ke Ragnar. Kiri Iya Ragnar. Ragnar boleh. Kanannya mungkin bisa Yakob lah. Oh, ternyata opsi pemainnya juga sedikit sih sebenarnya ya. Iya. Iya. Buat match ini ya, Mm-mm. bingung juga itu John Hetman makanya. Yakub kanan. Yakob bisa ya. Ya entah bisa nanti si siapa? Strikernya Mauro bisa. Jangan Mauro lah. Oleh aja sih kalau gue mah. Dipanggil doang kasihan banget ya. Iya kan gue bilang. Ya oke main di menit 80 lah, oke lah. Match lah 80 lah, oke. Kanannya Yakob bukan Beckham. Yakob aja gue mah. Yang sudah terbukti, maksud gue gitu. Mau rotasi pemain ya kemarin kan dia sudah dikasih main. Ya ternyata kan memang kurang produktif ya dengan skemanya John Herman. Ya, makanya kan diganti sama Kelvin Verdong. Ya Kelvin Verdong juga bisa jadi main di kanan. Marcelino main nggak sih main kan? Marcelino nggak tahu nih kemarin sih dia di atas ya di tribun. Iya. Gak dipanggil kayaknya. Nah, kalau Kayak misalkan cedera memang berarti. Marcelino main, gue sih lebih ke Marcelino. Iya udah lama. Nomor 7 asli ya Marcelino. Bukan Ronaldo Kuate. Ya. Udah. Terus strikernya tetap Siapa? oleh Romeni. Romeni. Jelas Pak. Enggak Mauro. Berat. Tapi lo nya Mozambik Pak, Mozambik. Iya maksudnya itu lah udah Mozambik. Mozambik ini Afrika. Kesen Nevis kemarin. Ya, coba aja. Masa nggak mau kalah sama pemain abri Mozambik gede gitu badannya. Iya. Oke sih, itu aja sih. Nah mungkin nanti ya kita lihat nanti lah. Apa John Herman emang mengeluarkan squad yang ada tambah Kevin Verdong. Nah, Kevin Verdong juga kan bisa di tengah, bisa di sayap kiri. Gitu-gitu kan. Oke. Gimana Bob? Itu aja prediksi kita buat match selanjutnya lawan Mozambik dan juga reaksi atas kemarin ya, komentar atas pertandingan kemarin lawan Oman. Ya ini kita bukan hanya sekedar ngobrol lah ya biasa. Kritik-kritik ini untuk membangun timnas karena kita semua sayang timnas. Sayang timnas dong. Oke. Mohon maaf kalau misalkan ada sakit hati. Iya, nih mewakili timnas ya gitu. Jangan Gue ngomongin timnas, bukan ngomongin klub ya. Iya, rival klub beda lagi. Iya benar. Tetap semangat buat timnas. Maju terus John Herman. Anjay. Ayo. Mat.